Welcome back to my channel ya. Kembali lagi di channel Arul Konten, channel yang membahas soal BPJS Ketenagakerjaan dan tentunya yang lain-lain juga ya. Karena sekarang saya masih banyak proyek pertanyaan-pertanyaan soal BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saya akan bahas soal BPJS Ketenagakerjaan karena memang eh, kebanyakan ya dari subscriber saya itu orang-orang yang mengalami kendala-kendala untuk pengajuan BPJS Ketenagakerjaan baik melalui JMO ataupun lapak asik. Nah, kemarin ada yang bertanya ke saya itu lewat Instagram ya, dia DM Instagram saya. Dia tanya gini, "Bang, kenapa kok pengajuan pengajuan klaim saya BPJS saya kenapa ditolak? Sedangkan saya belum di video call tapi sudah ditolak." Terus saya tanya klaimnya melalui lapak asik berarti. Nah, dia jawab ya dia klaim melalui link lapak asik. Nah, di sini saya tanya lebih jelas kenapa sampai bisa ditolak. Nah, setelah saya cek dan cek lagi, ternyata di sini dia memakai parklaring palsu atau parklaring buatan sendiri. Nah, di sini pasti saya rasa sudah ada sih yang mengalami kendala yang sama ya. Kendala yang sama yaitu ditolaknya karena memakai parklaring palsu atau parklaring yang dalam tanda kutipnya itu tidak sah. Tidak sahnya itu karena kenapa? Karena bukan dari perusahaan tempat kalian bekerja. Gitu. Nah, di sini saya akan membahasnya solusinya untuk yang tidak ada parklaring ini dan mau mencairkan saldo JHT-nya melalui link lapak asik. Di sini saya akan membahas tuntas dan semoga bisa bermanfaat ya. Dan sebelum saya lanjut ke pembahasannya, seperti biasa yang belum bergabung dengan channel saya silahkan di subscribe, di like, dinyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan info-info terbaru atau video-video terbaru dari saya. Terus jangan lupa di share dan di komen ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi di sini saya langsung ke inti pembahasannya saja ya, biar tidak berlama-lama atau tidak terlalu lama durasi video saya dan tidak terlalu banyak embel-embel lah. Jadi jangan di skip video ini, tonton sampai selesai biar kalian tidak gagal fokus dan tidak gagal paham ya. Nah, oke, di sini untuk para peserta, khususnya kalian yang ingin mengajukan klaim BPJS Ketenagakerjaan atau ingin mencairkan saldo JHT kalian tapi tidak ada parklaring. Pertanyaannya, bisa nggak pakai parklaring editan, imitasi, atau parklaring palsu atau parklaring yang dibuat sendiri? Nah, di sini saya mau bilang bisa, nggak juga sih, bilang nggak bisa juga nggak juga ya. Jadi di sini 50-50 ya, 50-50. Dan pastinya saya rasa di sini ada yang pernah klaim saldo JHT kalian melalui link lapak asik dan pakai parklaring palsu dan di ACC pastinya ada. Itu tidak menutup kemungkinan ya itu akan di ACC, tapi juga tidak menutup kemungkinan akan di reject atau dibatalkan oleh pihak BP Jam Sostek. Nah, kalau kalian ingin mencairkan saldo JHT kalian tapi tidak ada parklaring, yang pertama saran dari saya, kalian bisa minta ke HRD kalian, ke perusahaan kalian untuk dibuatkan parklaring. Yang kedua, kalian bisa mendatangi kantor cabang terus meminta surat keterangan. Nah, surat keterangan itu apa ini maksud dengan surat keterangan? Nah, surat keterangan itu pengganti surat parklaring. Ya, jelas ya, surat keterangan adalah surat pengganti parklaring. Nanti saya akan jelaskan sebentar itu apa surat keterangan, saya jelaskan lebih detail ya. Jadi sini kembali ke pembahasannya. Di sini untuk yang tidak ada parklaring alasannya seperti perusahaan tutup, bangkrut, atau desain tidak secara baik-baik atau tidak sesuai prosedur perusahaan ya. Seperti saya bahas di video saya yang sebelumnya, bisa kalian cek.
Di situ saya sudah membahasnya. Nah, otomatis kalau kalian resign tidak secara prosedur perusahaan, otomatis park clearing kalian tidak akan dikeluarkan dari oleh perusahaan kalian ini. Gitu. Nah, terus gimana Bang kalau udah kita resignnya udah tidak secara baik-baik, terus kita mau mencairkan saldo JHT kita, terus tidak ada park clearing, itu solusinya gimana? Nah, kita masuk di poin yang kedua. Poin kedua tadi, kalian bisa mendatangi kantor cabang BPJS terdekat untuk meminta surat pernyataan. Nah, di sini contoh surat pernyataannya, kalian bisa lihat di sini ada nama kalian, tempat tanggal lahir, nik, nomor KPJ, nomor telepon, terus di sini ada keterangannya tidak ada park clearing karena kalian bisa isi ini sesuai dengan masalah kalian. Contoh misalnya kalian tidak sempat ambil, atau apa namanya ya, kalian waktu kerja di kota, terus kalian udah nggak kerja, udah pulang di kampung, kalian isi sesuai dengan masalah kalian, jangan kalian asal ngarang-ngarang ya. Nah, kalian bisa pakai, terus di sini ada nama perusahaannya, misalnya kalian pernah kerja di berapa perusahaan, kalian bisa isi ini, bulan masuknya itu, bulan tahun masuk dan keluarnya ada juga. Terus di sini kalian disuruh tanda tangan di atas materai untuk menjaga-jaga ya, apabila di kemudian hari terjadi seperti pemalsuan data atau apa segala macamnya, itu kalian harus bertanggung jawab penuh 100% dengan surat pernyataan ini. Nah, pertanyaannya, aman nggak pakai surat pernyataan ini? Ini saya bisa pastikan ini aman, karena ini kalian minta dari kantor BPJS langsung ya. Ini saya pastikan aman. Ini lebih aman dari ketimbang kalian memakai park clearing palsu. Nah, jadi gini guys, park clearing palsu di link lapak asik itu kan ada 4 step ya. Step pertama kan upload dokumen, step kedua kan verifikasi dokumen, step ketiga kan konfirmasi ke perusahaan, sedangkan step keempat itu pembayaran oleh BP Jam Sostek. Nah, ketika kalian upload dokumen berarti step 1 udah selesai. Ketika kalian video call, step kedua kan udah selesai. Nah, step ketiga ini dari pihak BP Jam Sostek mengkonfirmasi ke perusahaan kalian. Jadi dari BP Jam Sostek konfirmasi ke perusahaan kalian atas nama ini, surat park clearingnya ini atau pengalaman kerja ini benar dikeluarkan atau tidak. Nanti dari perusahaan kalian akan mengecek apakah nama kalian itu memang dikeluarkan surat pengalaman kerja kalian atau tidak. Nah, ketika kalian memakai park clearing palsu, otomatis dari perusahaan kalian ini akan menjawab tidak. Nah, otomatis kalian di sini sudah dinilai melakukan suatu kecurangan gitu, suatu kecurangan. Jadi otomatis saldo kalian itu maksudnya pengajuan klaim kalian itu kemungkinan besar akan ditolak ya. Dan ini sudah banyak terjadi juga kasus-kasus seperti ini. Dan ujung-ujungnya kalian juga yang sebenarnya lebih susah ya. Untung-untung kalau saldo kalian di bawah 10 juta bisa pakai JMO, tapi kalau saldo kalian di atas 10 juta, nah itu akan ribet lagi, kalian masih akan pengajuan lagi. Nah, terus yang sudah terlanjur memakai park clearing palsu dan sudah di reject oleh pihak BP Jam Sostek. Nah, kalian bisa mengajukan lagi pengajuan kalian dengan memakai surat yang tadi saya bilang, surat pernyataan. Nah, biar lebih aman dan saldo kalian itu bisa cair dengan aman, tidak ada kendala gitu. Nah, saya rasa pembahasannya cukup sampai di sini karena intinya kalian stop untuk memakai park clearing palsu atau park clearing editan. Jangan kalian pakai itu, tapi lebih amannya kalau menurut saya kalian pakai surat pernyataan seperti ini, karena ketika sebentar pihak BP Jam Sostek mengkonfirmasi ke kalian, ke perusahaan kalian, itu memang jelas kalian tidak mengupload park clearing, tapi kalian memakai dengan surat pengganti park clearing, itu surat pernyataan gitu. Nah, jadi di sini kalau ada di dalam video saya ini yang tidak jelas atau masalah kalian yang tidak terjawabkan dalam video saya ini, bisa langsung bertanya di
kolom komentar atau bisa langsung DM Instagram saya. Bisa kalian follow juga, atau kalian bisa add nama Facebook saya. Kalian bisa inbox di Facebook saya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan saya. Dan jangan lupa seperti biasa, yang belum bergabung di channel saya silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share ya bosku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.